Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will do an online meeting about discussing the strategic plan of Ecotech solution for the 2025 to the 2028 period. Okay. First, let me introduce myself. My name is Muhammad Habibi as the main director Ecotech Solution Companies. And please, can you introduce yourself? Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Vidya Maharani as the marketing. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Kaisa Nurul Ilmi as the finance manager. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Nabila Kumeraskia as the operational manager. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Kila Balki Sarotusita as the technology manager. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Maidina Lestari Dwi Savitri as the secretaries. Thank you. Okay, thank you for your introduce yourself everyone. For the 2025 to the 2028 period, our focus will not only be one financial target, but also on the long-term vision, company development direction, and how we adapt to market change. Selamat pagi semuanya, selamat datang rekan-rekan pada rapat virtual pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai rencana strategis perusahaan Ecotech Solution untuk periode 2025 sampai 2028. Fokus kita kali ini tidak hanya pada target finansial, tapi juga visi jangka panjang, arah pengembangan perusahaan, serta adaptasi terhadap perubahan pasar. Sebagai tambahan, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT kepada setiap divisi. Sebelumnya, apa sih SWOT itu? SWOT adalah singkatan dari S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, dan yang terakhir T, threats atau ancaman. Kita akan membahas keempat poin penting ini terhadap perusahaan kita, yaitu Ecotech Solution. Dan ini merupakan alat penting untuk memahami posisi kita saat ini dan merancang strategi yang tepat agar perusahaan kita dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin dinamis. Sebelum mulai menjelaskan, silahkan buka PPT yang akan kita bahas pada rapat kali ini. Baik, Pak. Baik Pak Habibie, saya akan menampilkan PPT yang akan kita bahas pada rapat kali ini. Baik, terima kasih. Silakan Anda geser terlebih dahulu.
ini PPT yang akan kita bahas yaitu yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai SWOT terhadap perusahaan kita. Lalu yang kedua yaitu perumusan strategi. Saya harap setiap divisi mampu menjelaskan SWOT sesuai dengan analisa dan yang terjadi pada saat ini. Dan kita akan memikirkan perumusan strategi ke depannya untuk masa depan Ecotech Solution. Lalu setelahnya kita akan merencanakan aksi terukur. Kita tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, tapi kita akan bergerak dalam dunia nyata, sehingga kita memungkinkan untuk praktek di lapangan secara nyata dan lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Kita akan mengevaluasi dashboard KPI yang akan kita gunakan pada perusahaan kita. Sudah, terima kasih. Untuk Kila, silakan tutup PPT-nya. Baik Pak Habibie. Baik, terima kasih. Berdasarkan PPT tersebut yang sudah saya jelaskan, saya harap setiap divisi dapat memberikan masukan terkait faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka, sehingga kita dapat menyusun rencana yang komprehensif dan realistis. Melalui pemahaman SWOT ini, kita akan mampu mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada, serta mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Diskusi ini juga diharapkan dapat mempererat kerjasama antar divisi, serta meningkatkan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berbagi ide dan gagasan inovatif demi kemajuan Ecotech Solution. Maya, mohon dicatat seluruh poin penting diskusi hari ini. Lalu Widya, silahkan mulai dengan pemaparan dari sisi pemasaran terlebih dahulu. Baik Pak Habibie, saya akan dokumentasikan seluruh poin penting dan membagikan notulen setelah rapat. Baik Pak Habibie, terima kasih, izinkan saya menjawab. Dari divisi pemasaran, kekuatan utama kita ada pada brand awareness yang kuat di kalangan konsumen usia 30 tahun ke atas, serta citra positif sebagai produk ramah lingkungan. Namun, kelemahan kami adalah kurangnya penetrasi di segmen Gen Z. Kami masih terlalu bergantung pada media tradisional seperti televisi dan cetak. Peluang besar terbuka karena Gen Z cenderung mendukung produk berkelanjutan, tapi banyak komputer yang baru lebih cepat beradaptasi di platform digital. Terima kasih. Baik, izinkan saya bertanya, lalu strategi seperti apa yang Anda usulkan untuk menjangkau Gen Z tersebut? Silakan dijawab. Terima kasih, izinkan saya menjawab. Kami merekomendasikan untuk membentuk tim konten digital khusus yang berfokus mengelola platform seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube Short dengan gaya komunikasi yang lebih sesuai dengan karakter Gen Z. Selain itu, kami menyarankan untuk melakukan kolaborasi secara berkala dengan micro-influencer yang memiliki engagement tinggi di segmen pasar yang relevan dengan produk kita. Micro-influencer dinilai lebih autentik dan mampu membangun koneksi yang lebih kuat dengan audiensnya. Untuk menjalankan strategi ini secara konsisten, estimasi anggaran yang kami ajukan adalah sekitar 250 juta per kuartal, yang mencakup produksi konten, biaya endorsement, serta monitoring dan analisis performa kampanye digital. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Anda berikan. Memasuki divisi berikutnya, Ica,
Apakah anggaran tersebut memungkinkan perusahaan kita dari sisi keuangan? Mohon penjelasan. Baik, izinkan saya menyampaikan laporan singkat terkait kondisi keuangan perusahaan saat ini dan beberapa usulan strategis untuk menjaga keberlanjutan finansial perusahaan. Secara umum, kondisi keuangan perusahaan masih dalam kategori stabil dan terkendali. Per akhir triwulan ini, kita memiliki cadangan kas sebesar 12 miliar yang mencerminkan posisi likuiditas yang cukup sehat untuk mendukung operasional jangka pendek maupun beberapa inisiatif strategi dalam waktu dekat. Namun demikian, perlu saya sampaikan bahwa terdapat kenaikan signifikan dalam komponen biaya operasional, khususnya yang terkait dengan logistik dan distribusi, akibat fluktuasi harga bahan bakar yang meningkat cukup tajam dalam 2 bulan terakhir. Peningkatan ini berpotensi menekan margin keuntungan kita, khususnya pada ini produk dengan biaya distribusi tinggi. Sebagai langkah mitigasi, saya menyarankan agar kita melakukan realokasi anggaran dari sektor pemasaran tradisional, seperti media cetak dan billboard, ke kanal pemasaran digital yang lebih terukur dan efisien. Selain memberikan penghematan biaya, pemasaran digital juga memungkinkan kita untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik, terutama di segmen generasi Gen Z yang telah menjadi fokus strategi perusahaan. Di sisi lain, untuk memperkuat struktur permodalan jangka menengah, saya juga merekomendasikan agar kita mulai menjajaki opsi dana eksternal, khususnya pada investor yang memiliki portofolio atau minat pada sektor green investment. Mengingat rencana kita untuk meluncurkan produk ramah lingkungan, pendekatan ini dinilai sekaligus strategis. Pendanaan dari investor hijau tidak hanya akan membantu menopang pembiayaan inovasi produk, tetapi juga memperkuat perusahaan sebagai entitas bisnis yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Ica, saran yang sangat bagus dan juga realistis. Terima kasih. Lalu divisi selanjutnya, Nabila. Sekarang saya ingin mendalami lebih jauh bagaimana kesiapan tim operasional kita dalam mendukung perubahan ini. Apakah kita sudah memetakan kebutuhan infrastruktur dan pelatihan yang dibutuhkan? Dan sejauh mana tingkat kesiapan sumber daya manusia kita? Terutama di lini pelaksanaan, untuk bisa beradaptasi dengan sistem baru seperti ERP. Saya ingin memastikan bahwa proses implementasi ini bisa berjalan lancar tanpa mengganggu kelancaran operasional yang sudah berjalan saat ini. Silakan. Baik, izin menjawab. Secara operasional, tim kami cukup solid dengan stabilitas produksi dan pengiriman yang baik. Namun, kami masih mengandalkan spreadsheet untuk pengelolaan inventaris dan juga distribusi yang rawan akan kesalahan juga memperlambat proses. Jadi, kami menyarankan implementasi sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi. Tantangan utamanya adalah kesiapan sumber daya manusia, terutama di level teknis, sehingga kami mengusulkan program pelatihan untuk memastikan transisi yang lancar dan tetap produktif. Terima kasih. Baik, saya izin bertanya terlebih dahulu. Menurut usulan Anda tadi, bagaimana dengan langkah mitigasinya? Tolong jelaskan. Baik, izin menjelaskan. Untuk langkah mitigasinya itu sehubungan dengan rencana implementasi sistem baru, khususnya sistem ERP yang akan mengubah banyak aspek dalam alur kerja internal kita. Saya ingin menekankan bahwa pelatihan intensif dan pendampingan yang berkelanjutan di fase awal implementasi memegang peranan yang sangat penting.
Tujuan utamanya dari pelatihan ini bukan hanya sekedar memperkenalkan fitur teknis sistem, tetapi juga untuk membantu seluruh tim memahami perubahan proses bisnis, mengembangkan cara kerja yang lebih kolaboratif dan berbasis data, serta membangun kesiapan mental dan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan. Fase awal implementasi ini seringkali menjadi masa yang paling rawan, karena pada tahap inilah resiko kesalahan input, kebingungan alur kerja, dan resistensi terhadap perubahan cenderung muncul. Oleh karena itu, sistem pelatihan formal kita juga perlu menyiapkan program pendampingan atau mentoring secara langsung di lapangan, di mana setiap unit kerja ini akan didampingi oleh tenaga pendukung teknis maupun champion internal yang sudah lebih dahulu memahami sistem tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memastikan proses transisi berjalan lancar dan minim akan gangguan terhadap produktivitas kita, sekaligus memberikan rasa percaya diri kepada tim kita dalam mengoperasikan sistem baru secara mandiri. Selain itu, kami juga menyarankan sesi umpan balik secara rutin selama fase implementasi ini. Di adanya sesi umpan balik ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi karyawan secara real time dan memberikan solusi secara cepat. Pendekatan ini diharapkan akan menciptakan lingkungan yang suportif dan mempercepat proses adaptasi. Baik, terima kasih atas saran telah Anda berikan dan jawaban yang sangat memuaskan. Memasuki divisi selanjutnya, Kila, bagaimana dukungan perusahaan kita dari sisi teknologi? Mohon penjelasan. Baik Pak Habibie, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Dukungan dari sisi teknologi ini secara umum, infrastruktur teknologi informasi yang kita miliki saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung operasional internal baik dari segi jaringan, perangkat keras, sistem server, maupun aplikasi pendukung kerja harian. Stabilitas sistem internal relatif terjaga dan ketersediaan layanan juga berada dalam tingkat yang baik. Namun demikian, kami mencatat bahwa kita masih belum memiliki platform digital yang secara langsung menjangkau pelanggan, khususnya dalam hal membangun relasi jangka panjang dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk dan layanan kita. Oleh karena itu, kami mengusulkan pengembangan sebuah aplikasi loyalitas pelanggan berbasis QR Code yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pencatatan poin, belanja, penukaran hadiah, notifikasi promosi, dan survei kepuasan pelanggan. Aplikasi ini juga dirancang agar mudah diakses melalui perangkat seluler dan terintegrasi dengan sistem penjual serta database pelanggan yang sudah ada. Tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan engagement pelanggan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat retensi dan nilai transaksi berulang. Berdasarkan kajian awal tim IT dan pengembangan eksternal yang telah kami konsultasikan, estimasi anggaran untuk pengembangan aplikasi ini adalah sebesar 100 juta. Dengan estimasi waktu pengerjaan dan peluncuran sekitar 5 bulan termasuk fase perancangan,
pengujian sistem UAT, hingga pelatihan staf yang akan menangani operasional harian aplikasi tersebut. Selain itu juga dengan semakin besarnya ketergantungan kita pada sistem digital, termasuk secara implementasi ERP dan integrasi data pelanggan, kami juga menyampaikan rekomendasi agar perusahaan segera melakukan audit keamanan cyber secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sistem, memperkuat lapisan perlindungan data, dan menyusun protokol respons jika sewaktu-waktu terjadi insiden cyber. Audit ini akan mencakup penilaian terhadap sistem jaringan internal, pengelolaan akses pengguna, enkripsi data, serta kesiapan prosedur pemulihan bencana digital atau disaster recovery plan. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkuat aspek layanan dan operasional digital, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan terhadap keamanan data perusahaan. Sekian. Baik, terima kasih. Berdasarkan penjelasan Anda, kita akan alokasikan anggaran saja untuk hal tersebut. Dan sekarang, mari kita lanjut ke perumusan strategi utama. Berdasarkan diskusi, berikut keempat strategi utama yang telah saya temukan untuk perusahaan kita. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan pelanggan. Dalam era digital saat ini, kecepatan, kemudahan, dan personalisasi adalah kunci. Oleh karena itu, kita akan membangun sebuah platform aplikasi yang dapat mengintegrasikan seluruh layanan pelanggan, mulai dari pemesanan, pelacakan status, hingga pengajuan keluhan atau permintaan bantuan. Aplikasi ini harus berbasis data dan dirancang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, praktis, dan konsisten di berbagai saluran digital. Itu merupakan strategi pertama. Lalu selanjutnya, strategi yang kedua. Untuk strategi yang kedua yaitu kita akan mulai menggunakan dan mengimplementasikan sistem ERP secara menyeluruh yang bertujuan untuk menyatukan seluruh proses bisnis internal kita dalam satu sistem yang terintegrasi. Saya ingin menekankan bahwa implementasi ERP ini bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusia kita. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan kepada seluruh unit kerja akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Tiap karyawan perlu dibekali dengan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang berbasis digital dan kolaboratif ini. Lalu selanjutnya strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga yaitu kita akan mengarahkan pemasaran digital secara lebih fokus kepada generasi Z atau biasa kita kenal dengan sebutan Gen Z. Kelompok ini sudah mulai menjadi pengambil keputusan pembelian dan mereka sangat aktif di ruang digital. Kita perlu menyesuaikan pendekatan kita, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui konten yang otentik, visual, dan juga komunikatif. Tim pemasaran akan bekerja sama dengan konten kreator serta memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau mereka secara lebih efektif. Dan terakhir, strategi yang keempat. Kita akan meluncurkan produk-produk baru yang lebih ramah lingkungan. Dunia sedang bergerak menuju praktik yang berkelanjutan. Dan kita tidak bisa tertinggal
produk yang kita hasilkan nantinya akan menggunakan barang yang dapat didaur ulang, proses produksi yang lebih bersih, serta kemasan yang mendukung pengurangan limbah. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai perusahaan sekaligus respon terhadap permintaan pasar yang semakin sadar terhadap lingkungan. Dari keempat strategi di atas, keempat strategi ini akan berjalan secara paralel dan saling mendukung satu sama lain. Saya berharap setiap divisi mulai menyusun rencana implementasi secara digital sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kita akan mengawal proses ini dengan evaluasi berkala agar arah strategis kita tetap sesuai dengan visi perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan, kompetitif, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas rencana perusahaan kita ke depannya, atau biasa dikenal sebagai rencana aksi terukur. Setelah kita membahas arah strategis secara menyeluruh, sekarang mari kita mulai menyusun langkah-langkah strategis secara lebih terstruktur. Strategi utama yang telah kita sepakati perlu diurai menjadi rencana aksi yang lebih jelas, lengkap dengan penanggung jawab, tenggat waktu, serta indikator keberhasilan, agar implementasinya bisa dipantau secara terukur dan akuntabel. Dengan demikian, kita tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, tetapi benar-benar bergerak menuju aksi nyata di lapangan dengan pembagian peran dan target waktu yang realistis. Maya, mohon bantuannya untuk mencatat setiap poin penting yang telah disepakati agar bisa segera dirangkum dalam dokumen tindak lanjut setelah rapat ini selesai. Baik, semua strategi dan indikator akan saya masukkan ke dalam dokumen pemantauan bersama. Kita memasuki evaluasi dan dashboard KPI. Ica, silahkan. Baik, izinkan saya menjawab. Kita perlu indikator yang jelas untuk tiap strategi, agar bisa mengatur keberhasilan secara terukur. Misalnya, untuk aplikasi loyalty, kita bisa targetkan 10.000 pengguna aktif dengan rating 4,5+. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya sangat setuju. Kita akan pakai dashboard KPI untuk memantau pencapaian tiap strategi. Tiap triwulan, kita akan evaluasi dan memastikan semua berada di jalur yang benar. Untuk efisiensi operasional, misalnya, target kita pengurangan waktu proses sebesar 30%. Baik, saya akan siapkan dashboard untuk memonitor KPI tersebut dengan memastikan data selalu terupdate sesuai jadwal evaluasi triwulan. Baik semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Menurut saya, rencana strategis perusahaan ini telah selesai, dan rencana strategis telah dirumuskan dengan baik. Thank you for all your participation. The strategic plan has been successfully formulated. Maya, please prepare and distribute the meeting minutes promptly. This meeting is now adjourned. Thank you. Not sure, I will send it out shortly. Thank you. Baik, terima kasih semuanya. Rapat pada pagi ini telah selesai, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian. Saya akhiri rapat pada pagi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.